Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Di sini akan menceritakan tentang sejarahnya Beji Antaboga. Tapi sebelum kita untuk menceritakan itu, perkenalkan dulu. Nama saya Radit Aditya Wardana, saya absensi 31. Saya Ahmed Koli Bintang Firdaus, absen 2 dari kelas 12 agama. Saya Khairul Umam dari absen 18 kelas 12 agama. Saya Mami Wafiro, absen 36. Saya Laudia Bel Anggraini, absen 19. Saya Dela Aprilia, absen 11. Nah, dan itulah kelompok kami dari kelompok 1. Nah, marilah kita untuk menelusuri Beji Antaboga. Kita telusuri ada apa aja di dalamnya. Oke? Ayo, kita jalan ke sana. Nah, sekarang kita berada di Beji Antaboga. Nah, di dalamnya perhutanan ini, di dalamnya Antaboga ini itu ada tempat untuk peribadahan, ada 6 peribadahan di Indonesia. Antara lain seperti Islam, ada juga Buddha, ada juga Konghucu, banyak lagi yang di dalamnya ini. Nah, tempatnya Antaboga itu berada di Kecamatan Glemor, dusunnya Kaligondo, di Perhutani Banyuwangi. Nah, mari teman-teman, kita masuk ke dalam Beji Antaboga, kita telusuri ada apa aja di Beji Antaboga ini. Ayo. Jadi Beji Antaboga ini berasal dari kata Anantaboga, yakni sebuah perwujudan dari Sang Hyang Naga, yaitu kepercayaan umat Hindu yang melambangkan bumi. Jadi Anta atau Ananta itu berasal dari yang artinya itu sumber tidak pernah habis. Sedangkan boga yaitu artinya sumber makanan. Jadi sumber air di Beji Antaboga ini tidak bisa habis. Seperti itu. Lalu untuk tanah seluas 3 hektar ini isinya memiliki bangunan dari 6 agama. Yang pertama yakni agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan Kristen. Jadi tanah 3 hektar ini juga bergabung dengan perumahan orang-orang sekitar. Beji Antaboga ini memang bukan hanya tempat wisata yang biasa saja, namun menjadi sebuah tempat wisata yang sakral. Dulunya hanya sebuah hutan yang diberi anugerah sumber mata air. Dulunya dipercaya sebagai petilasan Resi Markandeya atau seseorang penyebar agama Hindu di Pulau Banyuwangi. Ada puluhan mata air di Antaboga. Ada 3 contohnya, tetapi ada 3 yang dianggap keramat, di antaranya sumber Dewi Gangga, sumber Badewang Nale, dan sumber Dewi Uma. Kala itu umat Hindu di Bali memberikan saran agar Antaboga ini menjadi tempat peribadatan umat Hindu. Namun pada akhirnya dibangun simbol-simbol dengan bangunan ibadah bagi agama lainnya sebagai moderasi beragama. Tempat peribadatan pertama yang dibangun di sini yaitu Pura Beji Anantaboga yang selesai dibangun pada Juli 2011. Kemudian mulailah pembangunan peribadatan lainnya yang dinaungi oleh Yayasan Antaboga Bhinneka Perkasa. Lalu pembangunan selanjutnya yaitu untuk tempat peribadatan agama Buddha dan agama Konghucu. Kemudian umat agama Islam, lalu diikuti oleh pembangunan tempat peribadatan agama Katolik. Pembangunan tersebut selesai pada Juni 2016, kemudian dibuka oleh umum. Tempat pertama yaitu Pura Beji Anantaboga. Nah, di area ini memiliki 15 sumber mata air yang dimana 7 diantaranya berada di barat hutan ini. Nah, di antara 7 mata air tersebut memiliki 1 mata air yang airnya itu meluap sehingga disebut dengan Tirta Mumbul. Nah, di bangunan peribadatan umat Hindu ini memiliki beberapa bangunan, di antaranya yaitu Padmasanan, Nandini, dan juga Pelinggih Sewa Buddha. Untuk lokasi pertitaan dan juga Pelinggih Dewi Gangga sering digunakan sebagai tempat upacara Mendak Tirta, acara ruatan, dan acara umat kejawen. Altar Dewi Kuan Im, peribadatan umat Hindu dan Buddha berupa altar Dewi Kuan Im. Altar ini sebelumnya berada di sekitar pohon beringin yang besar. Kemudian dilakukan relokasi menurut
kepercayaan umat Hindu. Relokasi ini memakan waktu yang cukup lama hingga akhirnya menemukan tempat yang sesuai di salah satu pertirtaan Beji Antaboga. Selanjutnya yaitu peribadatan umat Islam yang berupa surau kecil. Nah, surau kecil ini berada di dekat pintu masuk, tepatnya di bawah pertirtaan Dewi Gangga dan juga Dewi Kuan Im. Yang di dalamnya juga udah dilengkapi dengan peralatan sholat seperti Al-Quran, mukena, dan lain-lain. Dan juga ada mata air yang digunakan untuk berwudu. Yang selanjutnya yaitu patung Yesus dan patung Bunda Maria. Lokasi peribadatan umat Katolik ini berada di timur dari Padmasana Nandini yang sudah dijelaskan oleh Mbak Laudia tadi. Lalu tempat peribadatannya berupa Bukit Maria itu dan patung Tuhan Yesus dan juga patung Bunda Maria yang sedang memangku Yesus yang ada di sana. Mari kita lihat. Jadi di sini pada tanggal 4 Juni 2016 umat Katolik dan Hindu mendatangi tempat ini untuk melakukan proses pemberkatan tempat peribadatan ini. Lalu sekarang umat Katolik melakukan misa setiap hari Minggu. Misa setiap hari Minggu keempat setiap bulannya di tempat peribadatan ini. Terima kasih. Situs peribadatan Beji Antaboga sekarang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata keagamaan yang dibuka oleh umum, oleh wisata lokal, dan juga untuk wisata mancanegara. Bahkan ketika kita tadi itu mampir sejenak ke warung, ibu penjaga warungnya itu bilang bahwasannya yang kemarin berkunjung di Beji Antaboga itu bukan hanya dari Indonesia saja, Mas, tapi melainkan dari orang Jepang, dari negara Jepang, dan juga dari negara Inggris juga. Nah, di Beji Antaboga kita nggak ditarif biaya spesial pun, teman-teman. Tapi di Beji Antaboga sini di setiap tempat untuk peribadatan itu dikasih kayak semacam kotak amal. Gunanya untuk melestarikan atau untuk menjaga, untuk merawat, untuk kebersihan lah. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.